Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar kami dimanapun berada. Kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 FM. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Baik lagi bersama Ericin Anda kembali dalam formasi 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa karena kita tepat di 11 Maret 2025 waktu tepatan pada hari Selasa tentunya rekan tahu. Karena di setiap Senin hingga Kamis mulai pukul 13 sampai dengan pukul 14 nanti kita ada talk show ya dengan program Ramadan Mencerahkan bersama Muhammadi dan Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber ya di siang hari ini bersama Ustazah Ade Holija Siregar MPDI yang akan membawakan tema dengan judulnya Peran Perempuan Muslimah dalam Memanusiakan Manusia. Nah, ini akan menjadi salah satu topik yang menarik di siang hari ini untuk menemani suasana siang hari puasa rekan raw dimanapun berada. Dan juga kalian bisa menyimak talk show ini nanti secara penuh di YouTube kami di Raw FM Padang Sidimpuan, dan juga jangan lupa live streaming di Facebook Raw FM Padang Sidimpuan juga. Untuk seluruh pendengar setia kami silahkan simak talk show ini hingga mendekati informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kita sapa dulu. Gimana saja kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya. Oke Ustazah, kan ini tema kita peran perempuan muslimah dalam memanusiakan manusia. Kira-kira ada latar belakang tersendiri tidak Ustazah mengapa mengambil tema ini khusus di bulan Ramadan siang hari ini? Silakan Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dulu ya, belum materi ya. Iya, silakan dulu ya. Iyalah. Alasannya saya membuat judul ini ya, peran perempuan dalam memanusiakan manusia, karena saya melihat dalam dunia nyata ya, bahwa masih banyak ya hal-hal yang belum tersentuh di masyarakat, sehingga berbagai kenakalan, kejahatan dan kemaksiatan itu merajalela. Maka di sini saya ingin bahwa perempuan muslimah itu harus mengambil andil dalam memecahkan persoalan kehidupan ini. Baik dia di keluarga, masyarakat, bahkan di dalam negara ini. Mudah-mudahan di Ramadan yang mencerahkan ini ya sebagai cambuk untuk menuntaskan persoalan ini. Betul sekali. Tentu dengan materi ini nanti diharapkan muncul kesadaran di hati para muslimah, kemudian melakukan action di lapangan. Itu dia, harus ada actionnya rekan raw kepada pemerintah. Oke saja, mungkin silakan juga disampaikan seperti apa materi yang akan dibawakan siang hari ini. Silakan saja. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan contoh teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Pendengar Raw FM di mana saja berada dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan kita 1 jam ke depan dalam acara Ramadan Mencerahkan benar-benar dapat mencerahkan hati kita semua. Iya, betul. Pada kesempatan ini kajian kita berjudul Peran Perempuan Muslimah dalam Memanusiakan Manusia. Peran adalah perilaku atau sikap yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
Peran juga dapat diartikan sebagai tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan atau usaha. Peran perempuan muslimah dalam Islam adalah sebagai pendamping laki-laki, pembina akhlak, dan tiang negara. Perempuan muslimah juga berperan dalam menjalankan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi. Untuk melaksanakan peran tersebut, seorang perempuan muslimah harus memulai dari dirinya sendiri dengan membekali diri dengan pemahaman yang mendalam terhadap beberapa hal. Antara lain, seorang muslimah itu harus memahami Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di sini sebenarnya sebelum manusia di abad ke-20 ini memikirkan persamaan gender, justru Allah 14 abad yang lalu sudah melakukan persamaan gender di dalam Al-Quran. Salah satunya ini ayat bahwa laki-laki dan perempuan itu haknya sama di dalam memanusiakan manusia. Oleh karena itu sebagai seorang perempuan muslimah, ayo bergerak melakukan action bagaimana sebenarnya manusia itu harus dimanusiakan. Ini kan memanusiakan manusia. Kenapa sih sudah manusia harus dimanusiakan lagi kan? Seharusnya kalau manusia, bagaimana manusia dikucingkan, bagaimana manusia ditikuskan kan? Tidak seperti itu kan? Manusia dimanusiakan lagi. Itu. Tentu di dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini kita tidak hanya menyelamatkan diri kita saja. Ayat ini mewajibkan semua manusia itu untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Jadi inilah ayat yang mendasari bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada istilah urus dirimu sendiri. Nggak ada istilah. Jadi ketika kita diurus orang lain, jangan mengatakan urus dirimu sendiri. Ya kan? Ayat ini mewajibkan kita untuk mengurus kita agar diri kita selamat. Begitu juga dengan keluarga kita dan masyarakat kita, semuanya agar selamat dari api neraka. Semuanya agar berbahagia. Jadi kita harus membahagiakan diri sendiri, membahagiakan keluarga, dan membahagiakan orang lain. Jadi tidak ada kata istilah urus dirimu sendiri, karena kalau urus dirimu sendiri itu di luar kemanusiaan. Orang yang mengedepankan egonya itu kan mengutamakan dirinya diri sendiri, egonya kuat, maka itulah yang terjadi di masyarakat. Bagaimana kita lihat sekarang korupsi merajalela tentu itu dimulai dari diri sendiri Ketika kita tidak jujur dari diri sendiri, efeknya kita jauh dari nilai-nilai kemanusiaan itu. Kemudian yang kita pahami juga bahwa di dalam memanusiakan manusia itu kita juga diwajibkan melakukan tolong menolong tolong menolong dengan catatan boleh manusia yang satu dengan yang lainnya tolong menolong dengan catatan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini kan jelas bahwa kita tidak boleh mengurus sendiri. Tolong menolong dianjurkan. Itu. Tolong menolong itu dalam hal apa? Kebaikan dan ketakwaan. Kalau dalam masalah kemungkaran, perbuatan dosa dan permusuhan, kita harus bisa menolaknya dengan cara-cara yang baik. Itu. Kemudian di dalam memanusiakan manusia itu, kita bukan sekedar berteori, berretorika di panggung-panggung di mimbar-mimbar, bukan sekedar seperti itu. Namun kita harus melakukan tindakan nyata. Tindakan nyata apa yang kita lakukan?
Jadi yang pertama dalam memanusia itu harus meliputi tindakan nyata. Bagaimana ketika kita dalam kandungannya, ini relevan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Bahwa di sini pada saat bertemunya roh dengan jasad manusia di dalam kandungan, tentunya pada usia 120 hari ya, Allah mengambil sahada primordialnya manusia ya, dengan berfirman, alastu birabbikum, ya, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Kita manusia itu pada saat yang 120 hari di dalam kandungan ibu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini di saat bertemunya ruh dengan jasad sudah ditanamkan tauhid itu. Jadi kenapa ini dibuat Allah? Agar nanti antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti di hari kiamat engkau tidak mengatakan bahwa aku lalai dalam masalah ini. Jadi dalam masalah tauhid ya. Oleh karena itu memanusiakan manusia itu ya, kita harus membawa manusia itu untuk menjaga fitrahnya, agar nilai-nilai tauhid ini tidak hilang dari diri seseorang. Jadi yang pertama itu ya, ketika seseorang itu pun mau berpisah ruh dengan jasadnya, itu kembali diingatkan kembali persoalan tauhid. Tadi di saat bertemunya ruh dengan jasad diingatkan tauhid ya, ditanamkan tauhid itu di situ. Kemudian di saat ruh itu mau berpisah, di saat sakaratul maut, di saat ajal itu tiba, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang-orang yang sedang sakaratul maut di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi memang kalimat inilah yang harus kita jaga. Nilai la ilaha illallah inilah yang harus kita dakwahkan agar tidak hilang pada diri seseorang, agar dia menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, begitu nanti di hari kiamat berbangkit, ini pula lah yang dipertanyakan Allah. La ilaha illallah. Jika ini sudah melenceng, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka. Jadi inilah yang mau kita manusiakan manusia itu. Inilah dasar utama kita memanusiakan manusia. Agar kita manusia ini tidak kehilangan nilai-nilai tauhid itu di dalam diri kita. Baik dia tauhid uluhiyah, ya kan, tauhid uluhiyah bahwa kita harus mengesahkan bahwa Allah itu adalah Tuhan dan sesembahan, ya. Tidak ada Tuhan dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid rububiyah, bahwa itu kita harus mengesahkan bahwa tidak ada yang bisa melakukan tugas-tugasnya Allah, menciptakan, mematikan, menghidupkan dan menghancurkan, mendidik, bahwa kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid ya. Kemudian yang ketiga itu tauhid asma wa sifat, bahwa kita harus mengesahkan Allah dari segi nama dan sifat Allah. Tidak ada satupun hamba yang memiliki nama dan sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid inilah yang memang harus kita tanamkan. Jadi setiap kita bergaul baik di dalam keluarga, kepada keluarga kita, inilah yang mau kita tanamkan itu. Inilah memanusiakan itu. Inilah tugas memanusiakan manusia itu yang sesungguhnya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam memanusiakan manusia itu adalah bagaimana ya kita mempertahankan keimanan dan ketakwaan itu. Ini tertera di dalam Quran surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ya, artinya dalam kondisi Islam ya. Itu. Jadi kalau sudah Islam itu positif, sudah pasti ya. Tetapi persoalannya banyak orang yang kondisi keislamannya ya berantakan. Itu tadi karena memang
dia mulai keluar dari fitrah tauhidnya itu. Oke. Terkikis fitrah tauhidnya itu. Itu. Kemudian untuk mempertahankan itu, bagaimana ya supaya iman dan takwa itu tetap utuh, nilai-nilai tauhid itu tidak utuh, Allah memberikan isyarat. Allah memberikan isyarat kepada kita melalui Al-Quran, surah Al-Imran ayat 190, kemudian 191 dan 195 ya. Karena orang-orang yang berpendidikan itu di dalam Al-Quran disebut ulil albab. Iya, orang-orang yang berpikir ya, orang-orang yang terdidik. Jadi cara kita yang kedua, kita mengajak ya, setelah tadi bagaimana kita mau mempertahankan tauhid itu, ya, menetralkan itu, semuanya harus menempuh pendidikan, ya. Baik dia pendidikan informal, ini sebenarnya yang sangat mendasar ya, pendidikan informal. Seorang ibu ya, tentu seorang wanita di rumah tangga, dia harus mendidik anak-anaknya. Pendidikan itu sudah mulai ya dari pemilihan pasangan suami ya. Itu. Berarti pendidikan bukan hanya mulai dari adanya buah hati seperti itu. Kemudian ketika anak kita mulai dari usia 0 bulan di dalam rahim, itu sudah memang harus dididik ya, dengan memberikan makanan yang halalan thayyibah ya itu. Kemudian dengan mendidik nilai-nilai keagamaan. Jadi pendidikan informal itu maka dibutuhkan seorang ibu ya, atau seorang perempuan muslimah yang mengerti perannya dan yang harus mengecam pendidikan. Jadi ada pendidikan informal ya. Ini yang sering terlupakan, pendidikan informal ini di rumah ya. Bagaimana ibu sebagai guru pertama bagi seorang anak ya. Kemudian bapak sebagai kepala keluarga ya, kepala sekolah. Itu memang harus bersinergi ya. Suami istri itu memang mendidikkan anak itu dalam tauhidnya itu bagaimana bertahan. Tentunya dengan pendidikan agama ya, tentunya. Ini isyarat yang diberikan Allah ya di dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi memang Allah memberi isyarat itu dengan pendidikan ya. Jadi nggak bisa tidak menempuh pendidikan. Yang saya bilang tadi, pendidikan informal di keluarga, pendidikan formal ya di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan, kemudian pendidikan non formal seperti di majelis taklim dan lain sebagainya ya. Memang itu harus ya, untuk mempertahankan tauhid itu tidak bisa tidak dengan pendidikan. Jadi kita harus memanusiakan manusia itu dengan melakukan pendidikan ya, sejak buah hati kita, umpamanya seorang perempuan muslimah itu ya, bagaimana memilih pasangan, bagaimana mendidik yang mulai dari rahim ya, itu kita mulai dari rahim saja sudah dipertahankan kemanusiaannya. Jadi jangan sampai ya kita yang di era modern ini lebih jahiliyah ya. Pada masa jahiliyah lahir dulu baru dibunuh, baru dikubur. Kalau kita masih di dalam kandungan, belum tahu jenis kelaminnya seperti apa, sudah dibunuh ya. Ini tugas perempuan muslimah agar tetap menjaga kandungannya sampai anaknya lahir dan dimanusiakan dengan tauhid dan pendidikan ya. Jadi tidak bisa seorang yang memanusiakan manusia itu tidak ada yang tidak terdidik. Jadi semuanya harus terdidik ya. Jadi untuk memanusiakan manusia, pendidikan. Bahkan petugas daripada pendidikan itu salah satunya ya, pengertian pendidikan itu kan adalah memanusiakan manusia. Itu salah satu ya dari pengertian pendidikan. Jadi orang yang menempuh pendidikan itu seharusnya dia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya ya. Jangan menjadi manusia tikus, manusia harimau yang memangsa sejenisnya. Kita tidak diperkenankan saling memangsa ya, tapi kita harus menjaga kelestarian kita, kenyamanan kita, harus saling melindungi. Bagaimana nanti kita sama-sama sampai kepada tujuan. Tentu tujuannya siapapun orangnya ya, tidak ada yang tidak bertujuan untuk bahagia.
Betul sekali. Oke, saja. Iya. Karena memang formasi sudah mendekati jeda waktu, mungkin kita akan jeda sesaat dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi. Untuk seluruh pendengar kami dimanapun berada ya, stay tune terus. Silakan simak terus ini karena masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan lagi. Jadi nanti silahkan interaktif juga. Jadi kita akan jeda sesaat untuk beberapa menit ke depan. Stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saja. Iya. Kemudian Allah memberikan isyarat lagi ya, bagaimana kita tetap berada pada fitrah kita. Itu berada ya di dalam Al-Quran ayat Ali Imran ya, ayat 191. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang berada pada koridor iman dan takwa itu dia tetap di dalam pendidikan, dia menempuh pendidikan. Setelah ditempuhnya pendidikan, dia mendapat gelar ulil albab ya. Kemudian dia mengingat Tuhannya. Jadi orang yang berpendidikan itu harus mengingat Tuhannya dalam berbagai kondisi. Di sini dikatakan ya kondisinya duduk ya, berbaring, itu. Bahkan dalam kondisi yang berdiri terutama ya. Ini sebenarnya ayat ini juga mengisyaratkan bahwa seseorang yang sudah terdidik itu memiliki kecerdasan spiritual. Spiritual ya, cerdas spiritualnya itu yang diutamakan. Kemudian memiliki kecerdasan emosional. Itu yang terpenting bagi kita ya, bagaimana bersikap. Maka sering sekali dikatakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu itu ya. Jadi orang yang berilmu yang tidak dibarengin dengan spiritualitasnya itu pasti akan tumbuh sombong. Adabnya kurang. Karena apa? Dia di dalam pendidikan itu dia hanya menempuh pendidikan akademisnya saja. Tapi dia sebenarnya tidak terdidik ya, tidak terdidik. Kenapa? Ketika seseorang itu tidak memiliki kecerdasan spiritual, tidak memiliki kecerdasan emosional, berarti dia memang gagal dalam menempuh pendidikan. Sekalipun dia bisa dalam akademiknya sendiri. Iya, dalam akademiknya pun ya. Sekalipun dia profesor, doktor, itu. Jadi itu bukan orang yang terdidik, tapi dia keluar dari fitrahnya. Orang yang terdidik itu memang dia memiliki kecerdasan spiritual. Dia selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun dia. Dia tidak melupakan Allah dimanapun dia. Di pekerjaannya, dalam kesendiriannya. Bahkan orang-orang soleh itu dalam kesendiriannya justru semakin dekat dengan Allah ya. Selalu memikirkan penciptaan Allah ini. Memikirkan. Sungguh tidak ada yang sia-sia. Kita pun diciptakan walaupun kita berbeda wajah, berbeda bentuk. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan penciptaan kita. Jadi sebenarnya orang yang berpikir itu merasa dirinya tidak sia-sia. Karena memang Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia. Itu harus dikaji dengan spiritual dan kita harus memang betul-betul ingat kepada Allah. Makanya orang yang bahagia itu sebenarnya orang yang mengingat Allah dalam setiap waktunya ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita lupa, apapun persoalan kehidupan kita itu akan menjadi membuat kita gundah gulana ya, mumet semua. Karena terasa susah ya. Hidup terasa susah. Kalau kita ya orang yang kecerdasan spiritualnya itu tinggi, kekurangan ekonomi itu tidak membuat kita jahat loh. Tapi itu semua terasa nyaman. Tapi kalau orang ekonom berkata ya, kejahatan ini semua karena ekonomi ya. Itu ekonomi. Berbeda ya dengan orang-orang yang kajiannya keagamaan. Maka sebenarnya psikolog ya murni itu memang orang-orang PAI yang betul-betul PAI ya, yang tumbuh dari kejernihan pikiran, itu artinya mengingat kekuasaan Allah. Makanya banyak kita lihat di lapangan ya, Allah itu menyebut di dalam Al-Quran itu adalah ulama-ulama su'u. Karena apa?
dia memodalkan nilai-nilai keagamaan yang nampak oleh orang lain itu ternyata tidak membatin dalam dirinya, itu tidak keluar secara fitrah ya, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi kadang kan masyarakat kecewa, ini kok seorang alim kok seperti ini sifatnya ya, seperti itu. Itu individu ya, individunya dia, oknumnya, karena memang pendidikan ini memang harus ditempuh dan gurunya pun harus jelas. Makanya sampai kapanpun pendidikan itu harus melalui lembaga pendidikan, gurunya harus jelas. Makanya tidak bisa kita belajar ya dari Google sesungguhnya. Makanya kita lihatlah prospek kedepannya, pekerjaan yang tidak hilang kan salah satunya guru ya, itu profesinya ya, nggak bisa digantikan dengan teknologi ya, itu nggak bisa digantikan, walaupun sesekali waktu kita memanfaatkan IT ya, kita Zoom, tapi ada kita Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kalau kita memang memiliki kecerdasan spiritual, kita yang mengandalkan Facebook. Jadi yang hal-hal yang negatif bisa positif, kita positifkan ya. Bukan Facebook itu yang mengatur kita, bukan handphone itu yang mengatur kita. Berarti orang Muslim itu ya, perempuan Muslimah itu tidak ketinggalan dari IT, ya tetap ber-IT. Walaupun di situ banyak efek negatifnya, kan efek positifnya banyak juga ya. Itu tergantung kita yang menggunakan alat itu mau kemana ya. Walaupun banyak juga yang tergoda, itu karena memang keimanannya lemah ya, lari memang tidak bisa dikatakan tidak. Karena itu bisa menyimpang karena dia ketika dia mau menggunakan alat teknologi itu tidak dibentengi dengan spiritualitas yang kuat ya, tidak ada keimanan yang kuat, sehingga begitu melihat ya suasana yang ada di YouTube, di FB dan lain sebagainya itu memberikan efek negatif kepada dia. Jadi orang yang cerdas itu dalam kondisi yang negatif pun bisa menjadi positif ya, bukan dalam hal yang positif menjadi negatif ya. Itu. Baik, satu lagi ya materinya. Kemudian yang keempat, kita fitrah kita itu beramal saleh. Setelah tadi tertanam iman, kita saling mengingatkan dalam iman dan ketakwaan, maka ciri khasnya, eksennya, nggak dikatakan seseorang itu beriman kalau eksen amal salehnya nggak nampak. Itu ya. Jadi beriman harus beramal saleh. Inilah di amal saleh ini pun, inilah letak kemanusiaan itu ya. Itu. Ini ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh daripada laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini. Maka dia akan memperoleh kehidupan yang hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini menurut sahabat ya, Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa hayatan thayyibah itu adalah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan seperti apa itu saja? Kebahagiaan hakiki ya. Dia bahagia karena memang dia mengingat Allah. Itu. Jadi dia bahagia ketika dia menolong orang lain. Dia bahagia ketika dia melihat tetangganya orang lain senang, bahagia. Jangan sampai orang lain beli TV dia stres ya kan. Seperti itu. Itu kebahagiaan yang hakiki ya. Jadi kita bahagia hakiki itu tidak bercampur dengan kedengkian. Murni, dia murni bahagia dalam hatinya ya. Melihat orang bahagia, dia ikut bahagia. Orang meningkat ekonominya, dia pun ikut bahagia ya. Seperti itu. Tapi ketika orang bahagia melihat orang susah, itu sebenarnya bukan kebahagiaan. Itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Iya, itu bukan kebahagiaan, tapi itu kedengkian. Kalau dia senang melihat orang susah, itu bukan kebahagiaan hakiki. Itu bukan kebahagiaan yang dimaksudkan di dalam Islam. Tetapi itu kedengkian, hasad ya. Ini penyakit yang mematikan. Orang yang hasad ini sudah keluar dari koridor tadi, iman dan tauhidnya itu tadi. Sudah lari dari tauhidnya. Jadi menurut
Ali bin Abi Thalib ya, hayatan thayyibah ini adalah sifat qanaah, hidup apa adanya. Apapun yang datang pada dia selalu berpikir itu senang, inilah nikmat Allah kepadaku. Jadi semuanya dihadapi dengan syukur. Syukur, pokoknya dalam kondisi apapun selalu bersyukur, dan itulah kebahagiaan itu. Bisa memadakan apa adanya, qanaah namanya ya, hidup apa adanya ya, sederhana, bisa memanfaatkan duitnya yang sedikit, bagaimana bermanfaat ya yang sedikit, itu. Jadi tidak mesti banyak, makanya qanaah ini identik dengan rasa cukup. Inilah. Jadi kekayaan yang sesungguhnya itu bukan orang yang punya banyak mobil, punya pesawat terbang, bukan punya harta miliaran ya, yang seperti saat ini ya, gencar-gencarnya ada yang beberapa ratus triliun ya, seperti itu. Bukan yang seperti itu kekayaan itu. Jadi kekayaan itu adalah ketika seseorang itu merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Itu. Kemudian ya, jadi ada amal saleh. Jadi apa ini yang dikatakan amal saleh ini? Segala sesuatu perbuatan kebaikan yang dilandasi dengan iman. Jadi ini kan tadi juga ya, bahkan hampir banyak ayat yang saya baca ini semua persamaan gender ya. Jadi kalau mau persamaan gender, ayo dalam hal ini, dalam beramal saleh pun ayo sama-sama ya kan. Itu. Kemudian bukan hanya kehidupan yang baik saja ya di sini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian Allah membalasi mereka dengan pahala mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah memberikan pahala berlipat ganda. Kita kan tidak hitung-hitungan dengan pahala ya, 10 di hitungan kita. Jangan kita menghitung Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sedikit, malas deh gitu ya. Hitungan kita tidak sama dengan hitungan Allah. Kehidupan di sini, pahala di sini yang dimaksudkan Allah itu surga. Nah itu. Jadi untuk mendapatkan surga itu kuncinya satu. Apa? Ya kan? Ridho Allah. Bagaimana Allah itu ridho kepada kita? Kita pertahankan apa yang diberikan Allah saat mempertemukan ruh dengan jasad itu sampai berpisah. La ilaha illallah. Itu yang kita pertahankan. Kunci surga itu la ilaha illallah. Ya, itu. Jadi beramal saleh ya, itu. Kemudian dalam sebuah hadis ya, sebagai penutup sebelum kita nanti ya berbincang-bincang ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang disebut ya amal saleh yang dibarengi keimanan. Tapi kalau kita tidak beriman, membantu orang ya, itu namanya tidak amal saleh. Tapi itu amal yang salah ya. Itu bukan amal saleh tetapi amal yang salah ya itu. Oleh karena itu memang kalau mau berbuat periksa dulu keimanan atas dasar apa, makanya itu muncul niat ya kan. Ketika kita mau menolong seseorang, mau bersedekah kepada tetangga, kenapa? Supaya dianggap dermawan. Kembalilah kita bijak ya, bahwa saya ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang memberi ikhlas lillahi ta'ala, memang kita tidak bisa menuduhkan si ini ikhlas ya. Itu memang hak Allah yang menilai keikhlasan seseorang. Tapi dalam sikap kadang nampak ya, kalau seseorang itu memberi pertolongan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, ingin mendapatkan balasan, ketika tidak dipuji, ketika tidak dibalas, kemudian ada perubahan raut wajah, perubahan sikap dia, itu memang tidak ikhlas ya. Kalau orang yang ikhlas itu memberi lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, tak perlu sanjungan dan tak perlu balasan. Nah itu ya. Saya rasa itu materi saya. Baik saja ya, ini sangat bermanfaat sekali, membuka wawasan sekali ya untuk banyak rekan-rekan dimanapun berada. Mungkin kita akan kembali back to topik dulu ya, saya mungkin ke tema kita. Tadi kita sempat menyinggung perempuan. Nah di awal ini perempuan menjadi highlight kita sebenarnya untuk tema kali ini. Sebenarnya ini menjadi salah satu tantangan juga Ustaz ya. Sebenarnya tantangan terbesar ya yang dihadapi perempuan muslimah ya dalam menjalankan perannya sebagai pendidik nih, pemimpin keluarga dan bagian dari masyarakat itu kira-kira seperti apa saja yang paling berat biasanya? Mungkin dari pribadi atau pengalaman Ustazah, mungkin atau di ruang lingkupnya seperti apa saja kira-kira, silakan.
Ya sebenarnya tantangan terberat itu dari diri kita sendiri. Itu yang Iya, saja. itu dari diri kita sendiri ya, tantangan terberat ini. Kalau kita sendiri melakukannya tidak lillahi ta'ala, pasti akan ada kejenuhan dan kebosanan. Apalagi di saat kita memang menyampaikan sesuatu, ingin membantu seseorang, kemudian dia bersikap kasar dan ini sebagainya, itu kan memberikan efek jenuh ya. Kepada kita untuk kembali berbuat ya seperti itu. Jadi memang rintangan itu ya dari kita sendiri. Makanya untuk menghadapi rintangan kita itu sendiri, terus memperbaiki niat lillahi ta'ala dan terus mempelajari agama ini dalam pendidikan. Terus bermusabah dengan Al-Quran ya. Perlu setiap hari muhasabah diri, sudah bagaimana kondisi kita dalam berbuat ya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi tantangannya itu saya rasa yang terberat itu dari kita. Berarti bukan dari eksternal lu, tapi internal lu saja ya. Dari kita. Memang tantangan dimanapun itu yang terberat dari dalam. Kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, setan itu angkat tangan. Apalagi ini di Ramadan ya. Ada ya Ramadan setan-setan dikunci, diikat ya. Itu bagaimana kita sendiri mampukah kita mengikat ya hawa nafsu kita ini biar tidak kebablasan. Justru jadikan Ramadan ini kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kan bukan untuk dihilangkan kan, tapi untuk dikendalikan. Jadi pengendalian hawa nafsu ini merupakan memanusiakan manusia itu sendiri ya, terutama kita sendiri ya. Itu. Baik, Ustazah, kalau kita baru bicara tentang perempuan ya, tadi mungkin ini memang pada dasarnya tentang terberat adalah diri sendiri. Nah, tapi bagaimana kalau Islam itu memandang perempuan dalam sebuah kepemimpinan nih, baik dalam keluarga, komunitas maupun dalam ruang publik? Sebenarnya ini apakah ada batasan sebenarnya dalam hukum Islam sendiri perempuan itu mungkin menyuarakan hak-hak kebenaran seperti itu? Mungkin ya seperti tadi ada batasan atau tidak, kira-kira saja silakan. Kalau kita lihat ya dari ayat-ayat yang saya bacakan ini semua persamaan gender ya. Kalau dikatakan persamaan gender kan berarti tidak ada batasan ya untuk laki-laki dan perempuan ya. Selagi memang ini dalam koridor Al-Quran dan hadis ya silahkan ya, apalagi untuk berdakwah. Kecuali ya ada batasan-batasan ya untuk kita lakukan itu kalau kita umpamanya berduaan ya, itu ya berduaan, chatting-chattingan dengan laki-laki ya. Jadi perempuan itu memang dia harus membatasi dari dirinya dengan mawas diri ya, artinya tidak bebas bergaul dengan laki-laki. Tapi kalau dalam masalah pemerintahan, kepemimpinan kan, itu boleh saja. Bagaimana di dalam Al-Quran ya, orang-orang cerdas itu ya di dalam kisah dalam Al-Quran itu ya, orang-orang cerdas seperti Ratu Balkis, dia memimpin sebuah negara ya. Itu. Kemudian putrinya Nabi Suaib, bagaimana mereka bekerja ya untuk memenuhi kehidupan ayahnya ya Nabi Suaib. Itu. Jadi wanita-wanita cerdas ini dalam dakwah kita bebas, namun dalam kebebasan ini kan selagi itu di dalam kondisi fitrah silakan. Tetapi ada yang membuat kita keluar dari fitrah. Umpamanya kan berdua-duaan laki-laki dan perempuan pacaran itu kan tentu tidak bisa ya. Ada memang yang kita tidak tahu batasannya ya. Mana sih seharusnya batasan yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang tidak sesuai. Kadang-kala kita kan membuat batasan itu seperti perasaan-perasaan tersendiri ya. Apa sih salahnya? Apa sih salahnya ya? Itu. Jadi memang kalau batasannya itu ya kita tidak boleh mendakwai seorang laki-laki umpamanya yang bukan muhrim kita atau siapa kita di dalam ruang tertutup ya, berduaan seperti itu. Ini kan dikhawatirkan terjadi fitnah ya. Itu. Jadi selagi dia dalam memimpin negara ya, tapi memang di batasan di rumah tangga itu kan kalau memanusiakan manusia ini kan nggak ada batasan sebenarnya ya. Yang menjadi batasan bagi suami istri di dalam rumah itu apa? Menafkahi kan, menafkahi kan itu pihaknya laki-laki ya. Kalau perempuan kan apapun namanya setiap mencari makan itu selalu apa namanya? Membantu suami, membantu suami ya. Kalau perempuan memberikan bantuan kepada suami menghidupi keluarganya, pahalanya besar. Itu besar ya. Kalau laki-laki itu kan kewajiban. Itu. Berarti ini kalau konteksnya adalah membantu suami saja ya. Ini berarti tidak ada masalah sebenarnya dalam mungkin konteksnya ikhlas seperti itu ya. Tidak ada masalah.
karena kita sempat singgung juga mengenai nafkah ini, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita jeda ya Ustaz ya. Ini di era modern ini sebenarnya banyak perempuan yang berperan ganda. Nah ini dia, bahwa sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerjaan. Nah, sebenarnya bagaimana cara menyeimbangkan peran tersebut ya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam tadi saja. Mungkin silakan ditanggapi sebelum kita jeda saja. Iya. Kita bekerja ya, perempuan ini dengan izin suami tentunya. Bahkan kadang pun tidak meminta izin, bahkan disuruh suami ya. Dengan izin suami tentunya ya, syukur-syukurlah kalau memang disuruh suami ya. Ini kan persoalan ekonomi. Ini sebenarnya kan karena kita tidak percaya ya bahwa suami kita bisa menafkahi kita ya. Makanya banyak perempuan-perempuan karena yang gajinya lebih besar, banyak juga suami yang jadi malas ya kan seperti itu. Itu persoalan ya. Sekarang kita hampir jadi dunia terbalik ya. Itu dunia terbalik. Jadi banyak hampir kalau kita melihat ya di pasar-pasar, sebagai seorang perempuan muslimah saya miris ya melihatnya. Hampir kehilangan kita figur para kaum bapak ini menafkahi dalam keluarganya ya. Itu ini aja batasannya ya, nafkah itu laki-laki. Maka karena kewajiban nafkah itu untuk laki-laki ya, kemudian tanggung jawab laki-laki itu lebih besar ya, memberikan mas kawin, maka di dalam pembagian harta warisan itu pun lebih banyak laki-laki daripada perempuan, 1 banding 2. Nah itu. Baik Ustaz, kalau mungkin yang terakhir juga ya sebelum jeda. Tadi kan sempat disinggung juga ya, perempuan itu mungkin sekarang menjadi dunia terbalik. Nah, tapi apakah dengan kondisi saat ini mungkin perempuannya lebih mapan dalam status kerjanya dan lain sebagainya? Apakah itu membenarkan bahwasanya beralih peran gitu, yang menjadi kepala keluarga? Nah, perempuan ini banyak kasus juga saya lihat di media sosial dan lain sebagainya. Silakan saja terakhir nih. Idealnya kan berperan masing-masing ya. Suami dibuatnya perannya, seorang istri juga berperan ya. Kalau kedua-duanya sudah kehilangan peran, tidak tahu tupoksinya di mana, ini kan akan bertabrakan. Ini bertabrakan. Tapi karena perempuan tidak ada istilah yang menafkahi keluarga, maka sehebat apapun pekerjaan perempuan itu kurang bisa memenuhi nafkah keluarga ya. Itu mungkin karena inilah ya, diharapkan laki-laki itu bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya ya. Itu. Jadi kembalilah kepada fitrahnya masing-masing. Suami tahu apa perannya, apa tupoksinya. Seorang istri juga tahu mengetahui tupoksinya. Tentu ini semua harus dengan pendidikan ya, pendidikan itu tadi. Baik saja, mungkin rekan-rekan dimanapun berada, kita akan jeda sesaat. Jadi setelah jeda ini mungkin kita akan tanyakan closing statement apa yang disampaikan oleh Ustazah mengenai materi hari ini ya. Tetap terus hanya di 105 FM karena RJ Nada akan kembali menyapa ruang kendaraan. Kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman ya, karena informasi sudah hampir mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin langsung aja closing statement dari Ustazah kita di siang hari ini. Silakan Ustazah. Baik, kepada perempuan muslimah ya, baik untuk pendengar Radio Raw FM, masyarakat Kota Padang Sidimpuan ya, sebagai perempuan muslimah kita harus tetap semangat dalam memanusiakan manusia, mulai dari diri kita, keluarga dan masyarakat, sehingga nantinya terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga terciptalah apa yang kita inginkan bersama, yaitu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik saja, mungkin bisa disampaikan lagi karena memang 1 menit lagi sudah cek, kira-kira apa sebenarnya yang harus dilakukan perempuan muslimah untuk kondisi saat ini agar semuanya ini bisa mencukupi gitu hal-hal dan nilai Islam ini. Silakan saja. Baik, perempuan muslimah harus menjaga nilai-nilai tauhid dalam dirinya, kemudian tetap menjaga amal salehnya, kemudian berdakwah ya, berdakwah untuk kebaikan semua ya. Tentunya dakwah melintasi batas ya, artinya kita sudah harus mampu bersikap inklusif kepada semua, artinya
sebagai perempuan muslimah Baik. harus berperan aktif ya dalam kegiatan Oke. kemanusiaan di masyarakat, tentunya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah apapun kondisinya. Baik saja ya, biarkan tahu dimanapun berada ya dia closing statement disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini. Untuk pendengar setia kami, terima kasih telah menyimak talk show ini 1 jam dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Jangan lupa di esok hari juga ada ya tentunya talk show bersama program Ramadan Mencerahkan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Sidimpuan, divisi Mubalik Muhammadiyah dan Mubalikat Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Stay tune terus hanya di 105 FM karena nanti kita akan ada acara ya Ketabut Sidimpuan, Ketabut FM, Ketabut. Ini dia dan Erjinanda pamit undur diri untuk talk show ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.